Adriana Rinaldi. Saya ingin memperkenalkan pertemuan ke-1 yaitu konsep dasar statistik. 1. Statistik. Statistik merupakan salah satu cabang dari ilmu statistik mengukur suatu data dalam mengenai dalam arti yang lebih data dengan lalu penerapan ilmu statistika berbentuk di antaranya mana tujuan dari statistik 1. Menjelaskan hubungan lebih baik. Tapi dalam hal ini ada dua cara. Penggunaan dan fungsi statistik. 1. Statistik bisa dijadikan membantu memutuskan mengenai kejadian statistik bisa digunakan kuantitatif yang terpenting adalah lima jumlah input yang besar pengelolaan yang menjadi semakin bagus dibandingkan dengan lain. Proyek yang repetitif terkait dengan biaya tugas yang paling itu kan kecepatan tinggi dalam pengawasan semakin besar maka semakin besar diperlukan pengolahan hal kompleks yang melibatkan
Statistik itu sendiri dapat dibedakan menjadi yang satu. Statistik deskriptif yang jelas sebenarnya untuk jalan-jalan dulu memperkenalkan dan memiliki data. Oke, statistik yang menyediakan aturan yang digunakan untuk kuliah dan suatu hal yang bersifat umum. Terima kasih. Untuk pertemuan kedua yaitu pertemuan kedua statistik deskriptif. Data statistik. 1. Data. Kata data berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata datum, yang artinya sesuatu yang diberikan dalam ilmu matematika. Data berarti sesuatu yang diketahui atau suatu keterangan dalam ilmu komputer. Data dapat berupa angka, kata-kata, citra, dan sebagainya. Dalam ilmu eksakta, data adalah suatu hasil pengukuran yang berorganisasi, dan apabila data itu berorganisasi, maka data tersebut akan menjadi informasi. Data statistik, data didefinisikan sebagai fakta-fakta atau angka-angka yang nantinya dapat diambil kesimpulan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam data yang baik adalah sebagai berikut. A. Data harus bersifat objektif. Artinya di sini bahwa data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. B. Data harus bersifat representatif, artinya adalah data tersebut harus bisa mewakili dari objek yang akan diamati. C. Data mempunyai kesalahan sampling kecil, artinya di sini adalah apabila suatu estimasi dikatakan baik jika kesalahan samplingnya kecil. D. Data harus tepat waktu, artinya di sini adalah apabila data akan digunakan untuk pengendalian, maka data menjadi syarat tepat waktu. Sangat penting agar waktu penyesuaian atau melakukan koreksi jika ada penyimpangan dalam implementasi. E. Data harus relevan, artinya adalah data yang diamati atau diteliti harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. 2. Pengelompokan data. A. Berdasarkan sifatnya. 1. Data diskrit. Data diskrit merupakan data yang satuannya adalah bilangan bulat, tidak berbentuk pecahan. 2. Data kontinu. Berbeda dengan data deskriptif. Data kontinu merupakan data yang satuannya adalah bilangan pecahan. Pada dasarnya data kontinu ini bisa diperoleh dari hasil pengukuran. B. Berdasarkan sumbernya. 1. Data intern. Data intern adalah data yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu kegiatan di dalam lembaga atau badan tertentu. 2. Data ekstern. Data ekstern merupakan data yang bisa menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar lembaga atau badan tertentu. C. Badan berdasarkan pengukurannya. Data nominal. Data nominal ini merupakan bagian dari pengukuran skala nominal, yang artinya dalam data statistik di mana cara penyusunan angkanya berdasarkan beberapa kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan. 2. Data ordinal. Data ordinal merupakan bagian dari data hasil pengukuran skala ordinal. Artinya data statistik secara penyusun angkanya berdasarkan beberapa kategori dengan memperhatikan urutan tertentu. 3.
data interval. Data interval merupakan data yang penyusunan angkanya disusun dengan jarak yang sama antara kategori satu dengan kategori lainnya. 4. Data rasio. Data rasio merupakan data yang cara penyusunannya dengan membandingkan nilai variabel satu dengan nilai absolut variabel lainnya. Dalam hal ini adalah variabel pembanding. D. Berdasarkan cara memperolehnya. 1. Data primer. Jenis data dari cara memperolehnya. Yang pertama adalah ada data primer, artinya data yang caranya dikumpulkan serta diolah sendiri oleh suatu lembaga atau individu, dilakukan secara langsung dari sumber objeknya. 2. Data sekunder. Data sekunder yaitu data yang cara memperolehnya sudah dalam bentuk jadi. Data yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah di pihak lain atau bahkan sudah dipublikasikan oleh pihak terkait. E. Berdasarkan waktu pengumpulan. 1. Data seketika. Cross section data. Data cross section ini adalah data yang pengumpulannya pada waktu tertentu yang bisa digambarkan keadaan objek tersebut pada waktu penelitian dilakukan. 2. Data berkala. Waktu pengumpulan adalah data berkala atau sering disebut data time series, artinya dalam data yang pengumpulan dari waktu ke waktu yang bisa menggambarkan tentang perkembangan suatu kejadian tertentu. Populasi data sampel. A. Populasi yaitu suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek di mana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan dilanjutkan akan diratik suatu kesimpulan. B. Sampel-sampel merupakan bagian dari populasi, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 3. Teknik sampling. Probabilitas sampling, teknik pengambilan sampel di mana memberikan peluang yang sama untuk setiap bagian populasi yang akan dipilih menjadi sampel penelitiannya. B. Non-probabilitas sampling. Perbedaannya dengan sebelumnya bahwa teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama untuk setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 4. Variabel penelitian. Ada beberapa macam variabel penelitian. Lebih jelas, perhatikan berikut ini. A. Variabel independen. Variabel independen atau sering disebut sebagai variabel bebas. Artinya variabel yang mampu mempengaruhi yang mampu menjadi sebab perubahan dari variabel terikatnya atau variabel lawannya. B. Variabel dependen. Kebaliknya dengan independen. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Artinya variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena variabel bebasnya. C. Variabel moderator. Namanya variabel moderator atau variabel moderasi. Artinya variabel yang digunakan untuk memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. D. Variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis mampu mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tetapi tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. E. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan, variabel yang dibuat konstan sehingga hubungan
Variabel bebas terdapat variabel terikat, tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 5. Penyajian data statistik. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan dengan baik dalam salah satu bentuk tabel dengan klasifikasi sebagai berikut. A. Tabel dengan klasifikasi tunggal. Untuk daftar B sama data yang kita ikut namanya. Lalu daftar konvensi dapat tidak mendapatkan keluarga anggota tahun 2012. Ikut contohnya. D. Tabel frekuensi nilai beban statistik masih sekitarnya 2019 contohnya. Pengajian data profil dan dialog yang berdepan yaitu sebagai pertama diagram batang daftar pegawai bisa Newton berikut contohnya. B. Diagram lambang daftar Newton berikut contohnya. C. Diagram lingkaran diagram batang lakukan contoh pendapat yang tertulis. Contohnya. D. Diagram garis daftar import Indonesia sampai 2020. Contohnya. Berdasarkan data sampel yang disajikan di atas, diagram garis menjadi sebagai berikut beserta contohnya. Terima kasih untuk bahasa dari